Haikal di sini. Pertama-tama, aku mau ngucapin terima kasih pada kalian semua karena udah hadir di event Visual Team kali ini. Nah, seperti yang udah kita ketahui bersama, sejak 2019, CM Labs memiliki ambisi untuk dapat membantu lebih banyak lagi business owner, enterprise, maupun brand-brand lain di luar sana untuk dapat merasakan pengalaman serta kelebihan dari SEO. Namun, bagaimana mungkin kita dapat menggapai visi tersebut apabila identitas visual dari brand CM Labs belum dapat diidentifikasi serta dikenali dengan baik? Bukan hanya bagi pihak eksternal saja, terlebih lagi bagi pihak internal CM Labs sendiri. Apakah sudah mampu untuk dapat mengidentifikasi serta mempresentasikannya secara konsisten? Disinilah kami, Visual Team, telah melakukan eksplorasi, diskusi, serta kolaborasi untuk dapat menghadirkan sebuah publikasi yang akan kita kaji bersama setelah ini, yaitu Visual Brand Guidelines. Visual Brand Guidelines ini akan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah color atau warna, yang kedua adalah logo, yang ketiga adalah tipografi, dan yang terakhir adalah ilustrasi. Jadi, tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, mari kita mulai pembahasan Visual Brand Guidelines ini dengan menghubungkannya kepada serial. Terima kasih Mas Haikal. Jadi yang pertama aku bakal jelasin dari modul yang paling fundamental nih, yaitu modul color atau modul warna. Nah, ini ada sedikit pantun ya teman-teman. Roses are red, violets are blue, follow these guides or you will get fired. Agak serem nggak sih? Tapi sebenarnya itu untuk menggambarkan aja seberapa pentingnya dan seberapa fundamentalnya modul ini. Nah, secara garis besar kami mendefinisikan atau mendefine ada 2 tipe warna. Nah, yang pertama itu ada brand color, yaitu warna-warna yang digunakan untuk represent CM Labs sebagai brand. Nah, kita ada 3 warna. Yang pertama ada CM Labs Blue, CM Labs Linear, dan terakhir ada White. CM Labs Blue itu yang seperti kita udah sering pakai juga, terutama teman-teman visual pasti udah sering pakai dengan kode hex yang udah sangat dihafal, yaitu 18A0FB. Lalu CM Labs Linear itu juga turunan dari CM Labs Blue dengan ada 3 warna yang dipakai ya, yang ada di sebelah kanannya. Lalu yang terakhir itu ada White, karena kita tetap butuh warna white sebagai white space di penggunaan desain kita seterusnya kayak gitu teman-teman. Nah, berikutnya tipe kedua yaitu applicable colors, atau secara garis besar itu adalah warna-warna yang menjadi warna aksen di desain kita berikutnya. Jadi kita define ada berwarna ini. Yang pertama ada CM red, CM green, CM blue, CM yellow, CM purple, CM dark, CM white, dan juga CM gray. Notice kita kasih warna tuh CM-CM-an nih kalau di applicable colors, tapi kalau di brand color yang tadi sebelumnya aku jelaskan itu kita pakai lengkap CM Labs Blue, CM Labs Linear kayak gitu. Jadi untuk penamaan aja. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke submodul gradient. Karena dalam implementasi desain kita so far, kita juga sering menggunakan gradient. Karena apa nih? Nah, karena menurut kami gradient itu menambahkan visual interest dan juga menambahkan kesan yang mewah gitu. Jadi sekalian kita define untuk aturan di gradient. Secara garis besar, warna-warna yang dipakai di aturan gradient kita tentu aja merupakan warna-warna turunan dari applicable color yang tadi aku jelaskan. Jadi kayak warna-warna CM tadi itu ya teman-teman. Hanya saja seperti yang kita ketahui, warna gradient itu terdiri dari minimal 2 warna. Let's say warna pertama itu kita namain original color, lalu warna kedua itu exploration color yang akan kita atur di 2 aturan. Yang pertama adalah analogous color, di mana itu adalah pengaturan warna gradient berdasarkan hue-nya. Ini aku kasih contoh aja biar nggak bingung. Jadi ada original color-nya itu adalah CM Blue, di mana hue-nya seperti yang tertulis 207 ya nilainya. Nah, kita mau eksplorasi nih. Jadi sesuai aturan kita bisa explore di paling mentok itu ditambahkan 30 atau dikurangi 30 dari hue aslinya. Contohnya karena tadi di CM Blue itu hue 207, jadi ketika dieksplorasi aku tambahkan 20 nilainya, jadinya 227. Nah, kalau kalian bisa lihat hasilnya seperti di sebelah aku. Berikutnya ada monochrome color. Nah, kalau tadi berdasarkan hue, kalau monochrome color itu berdasarkan brightness atau saturation, tapi dipakai terpisah ya. Jadi kalau misalnya udah menggunakan exploration color base dari brightness, ya udah brightness aja. Kalau dari saturation, ya saturation aja gitu. Sesuai juga dengan aturan sebelumnya, maksimalnya itu di plus 30 atau di min 30. Kita langsung ke contoh aja. Nah, seperti contoh tadi juga, ini juga pakai original colornya dari CM Blue, dimana kita mainin di brightness-nya. Brightness-nya itu seperti yang bisa dilihat 96 nilainya. Ketika di eksplorasi color, dikurangi 20 sehingga menjadi 76. Dan hasilnya seperti yang bisa kalian lihat di layar.
Nah, yang namanya aturan pasti ada yang boleh dilakukan dan juga ada yang nggak boleh dilakukan. Berikutnya akan aku jelaskan mengenai apa yang boleh dan apa yang nggak boleh dilakukan dengan warna-warna yang ada di CM Labs. Yang pertama adalah warna-warna background yang dipakai. Jadi kita mendefine ada 5 warna yang bisa digunakan. Yang pertama warna white, yang kedua CM dark, yang ketiga CM gray, yang keempat CM Labs linear, dan yang terakhir menggunakan gradient sesuai dengan aturan yang sudah aku sebutkan tadi. Nah, yang boleh dilakukan adalah itu untuk background. Terus yang nggak boleh apa nih? Nah, yang nggak boleh yang pertama, tidak boleh menggunakan applicable color sebagai background. Yang kedua, tidak boleh menggunakan warna gradient sebagai warna ilustrasi. Tapi kalau sebagai objek yang sifatnya dekoratif, itu diperbolehkan. Nah, mungkin sekian dari aku. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Mas Raffi di modul logo. Oke, thank you Sheryl buat penjelasannya tentang warna-warni yang kita gunain di brand kita. Nah, sekarang aku ajak teman-teman untuk mengkaji kitab suci modul yang kedua, yaitu logo. Pasal yang pertama, konsep. Have you ever wondered what is the meaning behind CM Labs logo? Well, let me tell you the 6 concepts that build our logo. Yang pertama, hexagon. Bentuk hexagon memiliki filosofi sebuah ruang. Di sini kami mengartikannya sebagai ruang di mana para creative thinkers saling bekerja sama untuk ideasi dan menciptakan sebuah hasil yang bermanfaat. Yang kedua, can you spot CM Labs initial, huruf C, somewhere in the logo? Well, seperti yang sudah tertera di kitab suci brand guideline kita, kamu bisa menemukan huruf C yang sudah di-highlight. Yap, benar. Bentuk di tengah itu menyerupai huruf C yang merupakan inisial dari CM Labs. Yang ketiga, bentuk panah ke atas yang merupakan representasi dari keinginan dan juga keahlian CM Labs untuk uplifting, elevating, and boost our clients' business. Selanjutnya yang keempat, yang ini agak kompleks sih, so please bear with me. Konsep ini kami namakan Tesseract Solver. Pasti tahu Tesseract kan? Salah satu dari ke-6 Infinity Stones. Nope, bukan yang itu. Bentuk Tesseract itu merupakan sebuah bentuk yang impossible untuk dibuat. Nah, jadi Tesseract kan bentuk yang impossible untuk dibuat ya. Tapi notice di logo kita itu ada gap-gap gitu. Tidak sama persis seperti bentuk Tesseract yang asli gitu, yang nggak ada gapnya. Dan kenapa kok ada gap-gap seperti itu? Well, kami merepresentasikan gap-gap tersebut sebagai pemecah bentuk yang impossible itu. Artinya, CM Labs mampu mencari celah dalam segala kesempatan dan memecahkan permasalahan yang impossible. Seperti itu. Next, kiper. Ini bukan kiper gawang sepak bola ya. Tapi kiper di sini merupakan representasi dari keandalan dan kepercayaan yang dimiliki CM Labs dalam bekerja sama dengan klien-klien kita, sehingga para klien kita dapat mengandalkan CM Labs untuk memberi solusi bisnis yang terbaik. Last but not least, bentuk buku. Buku di sini kami artikan sebagai sebuah knowledge dan wisdom yang dimiliki oleh CM Labs. Ini merupakan salah satu bentuk representasi dari core value kita, yaitu data driven, di mana kita selalu menyediakan solusi yang didukung oleh data yang valid. Nah, itu dia ke-6 konsep logo yang membentuk logo kita CM Labs. Pasal yang kedua, jenis. Apakah kamu tahu ada beberapa jenis logo yang kita gunain di brand kita? Tepatnya ada 3 jenis logo khas yang merepresentasikan brand kita. Yang pertama, kita punya signature symbol. Signature symbol ini merupakan bentuk simbol CM Labs yang berada dalam shape kotak berwarna biru. Nah, yang utama dan paling penting untuk diperhatikan dari logo ini adalah penggunaan warna. Warna background dari shape kotak itu berwarna CM Labs Blue, sedangkan simbolnya sendiri berwarna CM White. Dan kedua warna ini sudah saklek, artinya nggak boleh diganti-ganti. Yang kedua, kita punya wordmark. Wordmark merupakan logo yang berbentuk teks. Teksnya adalah nama dari brand itu sendiri. Kalau ngomongin tentang teks, pasti nggak lepas dari yang namanya typeface. Typeface yang kita gunakan di sini adalah Plus Jakarta Sans. Kenapa kami memilih typeface ini? Karena typeface Plus Jakarta Sans ini merupakan typeface berjenis sans serif yang sangat cocok dengan brand kita. Karena desainnya yang fresh dan straightforward, serta vibe tampilan dari typeface ini memiliki tampilan yang modern, namun tetap menjaga sisi profesionalisme. Oke, lanjut. Kemudian yang ketiga, kita punya yang namanya combination. Yap, combination merupakan kombinasi dari signature symbol serta wordmark kita.
dengan urutan signature symbol di sebelah kiri dan wordmark di sebelah kanan. Pasal yang ketiga, color. Seperti yang tadi aku sudah singgung sedikit tentang penggunaan warna pada logo, kita hanya menggunakan dua warna yang sudah kita define, yaitu warna CM Labs Blue dan warna CM White. Warna CM Labs Blue kita gunakan pada signature symbol, lebih tepatnya pada shape kotaknya, serta warna dari wordmark. Nah, sedangkan warna putih atau warna CM White itu kita gunakan pada simbolnya saja, seperti ini. Pasal yang keempat, grid and white space. Jadi, dalam pembuatan logo CM Labs itu nggak sembarangan guys. Ada pengukuran yang ketat dan tepat dalam menyusun logo CM Labs. Nggak percaya? Let's take a closer look together. Notice di gambar yang tertera ini ada garis-garis serta indikator angka ya. Apa sih maksud dibalik garis dan indikator tersebut? Jadi dalam menyusun logo, kami mendefine sebuah satuan untuk mengukur jarak serta white space dari logo itu sendiri. Kami menentukan satu bar itu sebagai 1Y, nilai 1Y. Bentuk bar atau batang itu yang mana? Contohnya, pada bagian batang putih yang ada 3 garis putus-putus, itu seperti yang tertera di layar ya. Nah, itu satu bar atau nilainya 1Y. Namun dalam teknisnya, kami menggunakan satuan X, yang mana nilai X itu merupakan setengah dari bar tersebut. Artinya, Y sama dengan 2X. Ukuran dari signature symbol kita adalah 32X, sedangkan simbol di dalamnya itu adalah 20X. Jarak antara simbol dengan bagian tepi dari shape kotak biru itu bernilai 6X. Nilai 6X ini juga digunakan sebagai jarak antara signature symbol dengan wordmark. Kemudian, tinggi huruf C pada wordmark itu harus menyamai atau harus sejajar dengan bentuk C yang ada di simbol kita. Dari keseluruhan logo, ada juga jarak aman atau safe space yang kami atur dalam penggunaannya, yaitu bernilai 6X. Artinya, dalam penggunaannya, logo harus memiliki jarak aman dari objek visual lainnya sebesar 6X. Matematika. Pasal yang kelima, usage rules alias aturan-aturan penggunaan. Pada pasal ini, kami menentukan bagaimana logo ketika digunakan dalam berbagai situasi. Yang pertama, ada penggunaan background. Dalam penggunaannya, warna background juga ditentukan loh. Kami menentukan ada 5 warna yang boleh dipergunakan untuk digunakan sebagai warna background logo. Nah, warna itu antara lain adalah CM White, CM Gray, CM Dark, CM Labs Blue, dan CM Labs Linear. Jenis logo yang digunakan pada tiap warna background juga ditentukan. Pada warna neutral seperti warna putih, abu-abu, dan gelap, jenis logo yang digunakan adalah logo combination tanpa modifikasi apapun. Sedangkan pada background yang berwarna keluarga biru, seperti CM Labs Blue atau CM Labs Linear, maka bentuk box yang ada pada signature symbol itu akan kita remove. Yang kedua, penggunaan pada website CM Labs Co. Di sini jenis logo yang kita gunakan adalah combination. Kita ingin mengasosiasikan signature symbol dengan wordmark kita untuk meningkatkan brand kita itu sendiri. Yang ketiga, penggunaan pada produk CM Labs 3.0. Meskipun sama-sama sebuah situs, namun pada CM Labs 3.0 jenis logo yang kita gunakan adalah signature logonya saja. Yang keempat, sosial media. Penggunaan logo pada sosial media kita yang pertama tergantung dari warna background yang kita gunakan. Hal ini mengacu pada guidance usage yang pertama yaitu background. Unsur-unsur logo yang ada pun yang pertama ada signature symbol pasti dan wordmark di setiap segmen. Yang kelima, letterhead dan envelope. Pada sebuah amplop, untuk menunjukkan identitas kita menggunakan jenis logo combination yang ditaruh di bagian depan amplop. Sedangkan untuk letterhead, kita cukup menggunakan signature simbolnya saja. Yang keenam, business card. Untuk bagian depan kartu bisnis, diperbolehkan menggunakan dekoratif maupun super grafik. Super grafik ini nantinya akan dijelaskan lebih detail oleh Mas Sulvan di modul illustration. Oke, sedangkan untuk bagian belakang itu menggunakan warna CM Dark sebagai background dan gunakan combination logo untuk menunjukkan identitas brand kita. Yang ketujuh, ID card. Bagian depan diperbolehkan menggunakan dekoratif maupun super grafik. Sedangkan untuk bagian belakang gunakan warna CM Labs Blue dan gunakan jenis logo combination untuk menunjukkan identitas brand kita. Yang kedelapan, dekoratif. Nah, bagian ini cukup simpel sih. Jadi kita hanya menggunakan simbol brand kita, hanya simbolnya saja. Kemudian kita memposisikannya di antara kanan atas, kanan tengah, atau kanan bawah dari sebuah kanvas.
Kemudian, karena kita tidak ingin user terdistract dengan elemen visual ini, kita perlu menurunkan transparansinya hingga 10% saja. Yang kesembilan, kolaboratif. Ketika brand kita ingin dimention oleh brand atau company lain, ada cara khusus untuk menampilkan logo brand kita dengan menaruhnya dalam objek yang berbentuk pil. Tujuannya untuk meng-highlight logo, serta membuatnya lebih distintif. Yang ke-10, ketika brand kita disebutkan dalam suatu kalimat, untuk membuat nama brand kita lebih distintif dibanding kata-kata yang lain dalam suatu kalimat tersebut, kita bisa menggunakan jenis logo wordmark. Tujuannya adalah untuk memberi penekanan pada nama brand kita dalam suatu kalimat. Namun guidance ini ditunjukkan pada desain saja. Ini tidak berlaku ketika nama brand CM Labs disebutkan dalam suatu blog atau artikel. Nah, jadi itulah ke-10 guidance penggunaan logo. Yang ke-6, apa yang harus dilakukan dan apa yang jangan dilakukan. Yuk simak bareng-bareng. Yang harus atau boleh dilakukan ketika wordmark digunakan secara independen, itu diperbolehkan untuk menggunakan warna-warna yang ditentukan seperti warna putih, warna Siam Dark, dan warna Siam Labs Blue. Yap, itu saja untuk do-nya. Mostly, aturan tentang how our logo should be used sudah dijelaskan pada pasal-pasal sebelumnya. Nah, setelahnya apa saja sih yang nggak boleh dilakukan dalam penggunaan logo? Ini cukup banyak kita atur karena tentu kita nggak mau logo kita tampil, for example, gepeng dalam sebuah karya visual, ya kan? Nah, untuk itu, yang pertama, jangan taruh logo di background selain warna Siam Labs Blue, Siam Labs Linear, atau warna neutral yang udah kita define. Yang kedua, jangan mengubah unsur warna dari objek manapun di signature logo. Yang ketiga, jangan mengubah unsur warna dari wordmark, kecuali yang sudah diatur pada logo usage. Yang keempat, jangan menurunkan transparansi logo, jadi harus tetap 100% transparansinya, kecuali telah ditentukan pada logo usage sebelumnya. Kemudian jangan mengubah posisi wordmark. Jangan memberikan logo, jangan memutar logo, jangan membalik logo, jangan memotong logo, jangan menambahkan shadow pada logo, jangan menambahkan garis luar, jangan menambahkan efek mirror, dan jangan membuat logonya menjadi 3 dimensi. Yang terakhir, jangan menaruh logo pada sebuah gambar. Jika butuh banget untuk menaruh logo pada gambar, logo harus ditempatkan pada area kosong gambar, agar logo terlihat dengan jelas. Oke, that's it penjelasan untuk modul logo. Selanjutnya aku serahkan kepada Haikal. Terima kasih Raffi, mari kita lanjutkan kajian visual brand guidelines ini ke pembahasan tentang typografi. Mulai dari pembahasan yang pertama, yakni pemilihan typefaces. Eksplorasi kami membawa kami menemukan beberapa typeface yang dapat menggambarkan CM Labs dengan sempurna. Kami membagi typeface ini menjadi 4 jenis. Yang pertama ada primary, yang kedua ada secondary, yang ketiga ada alternatif, dan yang terakhir ada dekoratif. Kita mulai dari typeface yang pertama, yakni primary typeface. Kami memilih untuk menggunakan Plus Jakarta Sans sebagai typeface primary, sama seperti wordmark yang ada di logo kita, sehingga Plus Jakarta Sans should be the default typeface of CM Labs. Karena Plus Jakarta Sans ini memiliki karakter clean, simple, serta slightly rounded, sehingga menambah kesan ramah juga. Nah, banyak typeface di luar sana yang memiliki beberapa jenis font di dalamnya. Sebagai contoh ada light, ada medium, ada bold, ada extra bold, serta lainnya. Untuk primary typeface kita, kami memilih untuk menggunakan Plus Jakarta Sans yang bold. Nah, primary typeface ini nantinya akan digunakan untuk headline, subheads, dan call out. Lalu ada jenis yang kedua, yakni secondary typeface. Kami memilih untuk menggunakan Helvetica Now karena memiliki karakter clean, firm, serta looks profesional. Nah, untuk jenis font yang akan digunakan, kami preferably menggunakan Helvetica Light, Bold, serta Extra Bold. Sehingga jenis font lain yang ada di typeface ini boleh digunakan apabila diperlukan. Secondary typeface ini penggunaannya akan digunakan di seluruh body text yang ada di channel dari CM Labs. Lalu ada jenis yang ketiga, yakni alternatif to secondary typeface. Kami memilih untuk menggunakan typeface inter. Nah, alasan kami menambahkan opsi ini adalah untuk accessibility dan availability.
karena adanya limitasi license Helvetica yang hanya akan dimiliki oleh tim visual, sehingga apabila dari divisi lain urgently needed untuk bikin presentasi misalnya ke klien, dapat menggunakan typeface Inter ini. Karena typeface Inter ini ada di Google Font, sehingga mudah dicari dan didapatkan. Nah, kenapa kami memilih Inter ini? Karena karakternya mirip dengan Helvetica, sehingga prioritas preferable fontnya juga sama dengan Helvetica untuk menggunakan light, bold, serta extra bold. Jadi aturannya akan sama dengan Helvetica atau secondary typeface. Lalu jenis yang terakhir ada decorative typeface. Nah, kami memilih untuk menggunakan typeface yang bernama Covered by Your Grace. Nah, jenis ini akan digunakan jika kita ingin menambah visual interest seperti menunjukkan poin serta tulisan-tulisan yang mengilustrasikan sesuatu di desain kita. Seperti itu. Mari kita lanjutkan ke pembahasan tentang usage rules. Rules yang pertama dan kedua tentang headline dan subheads. Keduanya memiliki rules yang sama. Terkait fontnya, pastikan untuk menggunakan plus Jakarta Sans yang bold, lalu gunakan pula sentence case, yakni huruf pertama pada kata pertama dalam suatu frasa itu adalah huruf kapital. Atau bisa pula untuk menggunakan all caps, yakni seluruh huruf menggunakan huruf kapital. Lalu pastikan juga ada cukup jarak di antara atas dan bawahnya. Lalu rules selanjutnya, rules ketiga yakni tentang body text. Untuk typeface, pastikan untuk menggunakan Helvetica atau Inter, lalu gunakan pula sentence case, dan ukuran minimumnya adalah 10 poin. Rules yang keempat tentang decorative typeface. Pastikan untuk menggunakan Covered by Your Grace, dan gunakan sentence case atau all lower, yakni seluruh huruf menggunakan huruf kecil. Rules yang kelima tentang initial caps. Initial caps adalah di mana ketika seluruh kata huruf pertamanya menggunakan huruf kapital. Initial caps ini hanya akan ada pada button, marks atau badge, dan label. Lalu rules yang keenam tentang italics dapat digunakan untuk nama, title, atau quotes. Lalu yang terakhir ada rules-rules yang lain, yakni yang pertama tentang alignment. Left align is preferred. Rata kanan dan tengah boleh, tapi hanya jika dibutuhkan saja. Lalu tentang scaling, body text harus lebih kecil dari subheads atau headlines. Lalu jangan gunakan pula efek seperti shadow, outline, mirror, dan lainnya pada tipografi. Selanjutnya adalah pembahasan tentang warna. Berikut adalah warna-warna yang dapat digunakan untuk tipografi CM Labs. Yang pertama ada CM Blue sebagai warna utama dari seluruh headlines. Yang kedua ada CM Dark sebagai warna utama dari seluruh subheads dan body. Lalu yang ketiga ada CM Gray, dapat digunakan beriringan sebagai subtext atau disable content. Yang keempat ada CM White, yang hanya dapat digunakan apabila meletakkan teks pada background berwarna CM Dark, CM Gray, maupun CM Blue. Lalu warna-warna CM Color yang lainnya hanya dapat digunakan untuk decorative typograph saja, dan preferably menggunakan warna CM Yellow. Sekian pembahasan mengenai tipografi. Selanjutnya, pembahasan mengenai modul ilustrasi akan disampaikan oleh Mas Zulfan. Baik, terima kasih Hekal. Sekarang kita sudah sampai pada modul terakhir, yaitu modul ilustrasi. Di dalam modul ini, kita sudah mendefine value-value apa saja yang nantinya harus ada di dalam ilustrasi yang akan kita gunakan. Dan di dalam modul ini juga, kita juga akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana usage example atau contoh penggunaan dari ilustrasi-ilustrasi tersebut. Dan yang terakhir, kita juga akan menunjukkan dan menjelaskan tentang super grafik yang akan kita gunakan. Oke, jadi value pertama yang harus ada di dalam ilustrasi kita adalah attention seeker. Yang dimaksudkan, ilustrasi kita harus noticeable dan harus menjadi center of interest. Yang kedua adalah use metaphor. Artinya, kita menggunakan ilustrasi-ilustrasi yang tidak terlalu menggambarkan secara eksplisit seperti itu. Yang ketiga adalah be translator, yang diharapkan ilustrasi kita dapat menerjemahkan maksud kepada pembaca. Nah, teman-teman, berikut adalah contoh penggunaan ilustrasi di dalam dua platform yang berbeda. Kita memang membedakan penggunaan antara
ilustrasi pada sosial media LinkedIn, dan ilustrasi pada sosial media Instagram. Berikut contohnya. And last but not least, super graphic. Dan untuk super graphic, kita mengambil bentuk heksagon atau segi 6 yang merupakan bentuk dasar dari logo CM Labs. Yang selanjutnya kita kembangkan menjadi grafis-grafis seperti berikut. Untuk pattern penggunaannya, kami membagi menjadi dua, yaitu grid dan echo. Dan berikut contoh-contoh penggunaan pattern super grafik tersebut. Oke, saya kira cukup ya untuk modul terakhir ini. Sekarang kembali ke Haikal. Terima kasih. Terima kasih tim atas kajian tiap modul dari kalian. Setelah menghadirkan visual brand guidelines ini, kami akan melakukan kolaborasi dengan divisi-divisi terkait untuk mulai mengimplementasikan visual brand guidelines ini kepada seluruh channel dari CM Labs. Kami juga telah meletakkan publikasi internal dari visual brand guidelines ini di Notion kami, Notion Visual. Jadi jika ada pertanyaan atau diskusi, kami sangat terbuka untuk melakukan diskusi di forum tambahan ya. Lalu, what's next for Visual Team? Here's a look for Visual Team next project. Thank you very much. Lorem ipsum. Dulur salawase.